Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 266. Di malam yang gelap, di hutan lebat tanah suci Xiaoji, tiga sosok langsing dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan meskipun krisis di malam hari. Ketiga sosok langsing itu meneteskan keringat dan keringat. Wajah setiap orang menunjukkan tatapan yang sangat lelah, tetapi meski begitu, mereka terus bergerak maju, mengepalkan gigi mereka, dan memandang ke belakang dari waktu ke waktu, seperti punggung. Hal-hal mengerikan apa yang mengejar mereka secara umum. Jika Tang Yi ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa dua dari tiga sosok langsing tidak lain adalah Mu Xianling dan Tang Su yang sangat akrab dengannya. Ada orang lain yang adalah Milu yang dikenal sebagai kecantikan pertama di kota distrik utara ke-36. Pada awalnya, Milu berada dalam kesulitan di kapal perang Nether, Bai Ye mati untuk menyelamatkannya, tetapi Milu akhirnya meninggalkan Bai Ye, yang membuat semua orang berpikir bahwa meskipun wanita itu terlihat baik, tetapi dia adalah ular beludak, Tang Yi tidak memiliki kasih sayang untuknya. Tanpa diduga, dia akan berjalan bersama Mu Xianling dan Tang Su bersama, dan juga melarikan diri bersama. Setelah tiga pria Mu Xianling melintas dengan cepat, dua kandidat distrik barat dengan senyum licik juga bergegas keluar dari hutan dan mengejar Mu Xianling dan yang lainnya. Tiga gadis kecil di depan, jangan lari. Angin gelap malam ini sangat tinggi. Betapa berbahaya. Kemarilah, Tuhan. Tuhan tidak akan menyakitimu, dan pasti akan mencintaimu. Seorang kandidat barat juga tertawa keras. Si cantik, kamu sangat berbahaya untuk berlarian seperti ini. Kamu akan bertemu monster dan kamu tidak tahu cara mati. Sebaiknya kamu berhenti dan datang untuk tinggal bersama kami selama 1 malam, mungkin kamu bisa hidup lebih lama. Calon distrik barat lainnya juga tertawa. Dua kandidat dari distrik barat bernama Xiao Yusan dan Jiao Ziming, keduanya adalah He Anmin. Xiao Fu mengatakan sebelumnya bahwa mereka adalah keduanya. Kalian berdua barang tercela dan tak tahu malu, mati saja hati ini, kami tidak akan berkompromi. Kami lebih baik mati, kami tidak akan membiarkan Anda menajiskan. Mendengar mulut kedua kandidat penuh dengan bahasa kotor, kulit Milu memerah dan sangat marah. Di masa lalu, dia sangat tinggi, dicintai oleh ribuan orang, tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya, dan tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Di distrik utara, dia adalah objek kekaguman semua orang, dan dilindungi seperti mutiara di telapak tangan. Kapan Anda mengalami penghinaan seperti itu? Jika dia tidak mengalami krisis di Void Worship, dia bahkan tidak akan tahu apa yang sulit dan sulit. Sekarang seseorang benar-benar ingin. Bagaimana dengan dia? Bagaimana ini bisa membuat Milu mentolerir? Jika bukan karena melihat dua kandidat distrik barat di belakangnya, dan mengetahui bahwa dua kandidat distrik barat sangat kuat, mungkin Milu telah berbalik untuk bertarung dengan mereka dengan putus asa. Aku tidak menyangka bahwa dalam ujian masuk, akan ada penjahat yang berani dan tidak senonoh. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak takut untuk memasuki West Mansion. Apakah kamu takut akan dihukum oleh pejabat senior dari West Mansion? Cerita bersambung di bawah ini. Hukuman. Haha, di tanah suci Xiaoji, tidak ada yang akan menghukummu jika kami membunuhmu, apalagi bersenang-senang, dan siapa lagi yang akan menghukum kita? Lagi pula, angin malam tinggi, kau tahu aku tahu, Tuhan tahu secara geografis, para pejabat senior Sifu tidak akan tahu, hahaha. Kata Xiao Yusan sambil tertawa. Tentu saja, ini pria yang tidak tahu malu. Nah, jika kami memberitahu Brother Tang Yi, Anda pasti sudah mati. Yang termuda, Tang Su, wajahnya yang kecil juga mengerikan dan suram, dia manis dan manis, tetapi ketika dia tiba di pertempuran, dia sangat serius, dan dia lebih kejam daripada orang lain. Ini masih di hadapan tanpa dendam.
Saat ini, dua di belakangnya membuat Tang Su mengertakkan giginya, dan dia sangat marah. Jika Tang Su memiliki kekuatan, calon dari distrik barat di belakangnya diperkirakan mati 10.000 kali. Ya, aku. Aku pelayan Tang Yi. Jika Tang Yi tahu perilakumu, kamu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku memperingatkanmu, lebih baik tidak mengejar kita, sehingga kita masih bisa menjadi apa tidak ada yang terjadi. Mu Xianling mengancam. Itu adalah ancaman, tetapi ketika dia adalah pelayan Tang Yi, Mu Xianling tidak tahu mengapa, tiba-tiba wajahnya memerah, dan perasaan malu memenuhi hatinya. Mu Xianling melirik ke samping sambil melarikan diri, dan menemukan bahwa Tang Su dan Milu sama-sama menatapnya dengan terkejut. Ini membuat Mu Xianling sangat pemalu sehingga dia ingin masuk ke tanah. Ribuan ancaman mengancam, sungguh hamba Tang Yi. Saya bahkan tidak tahu tentang itu, tetapi sekarang saya membicarakannya. Sekarang, semua orang tahu itu. Ini benar-benar mengangkat batuku sendiri dan menghancurkan kakiku. Bahkan, Qiyu lupa, ancaman Mu Xianling tampaknya bagi dua kandidat di distrik barat sebagai lelucon, dan itu tidak berguna. Kakak Tang Yi. Haha, aku masih memiliki saudara Sao. Aku khawatir saudaramu Tang Yi tidak bisa datang untuk menyelamatkanmu. Biarkan kakakku Sao datang untuk menunjukkan belas kasihan kepadamu hahaha. Tertawa, sepertinya menikmati proses menggoda. Yo, seorang wanita yang terlihat seperti peri, sebenarnya telah menjadi pelayan orang lain. Benar saja, semua wanita tidak bersalah, sangat hangat. Nah, sekarang aku menyatakan bahwa kamu bukan lagi pelayan hantu Tang Yi, sekarang pada awalnya, Anda adalah pelayan Jiao Ziming saya. Jiao Ziming juga mengumumkan sambil tersenyum. Persetan denganmu. Mendengar ancaman itu sia-sia, Mu Xianling memarahi dan terus menggertakkan giginya untuk melarikan diri. Tang Su dan Milu juga tetap diam. Mereka tahu bahwa serangan balik di mulut mereka pada saat ini sama sekali tidak berguna, tetapi hanya memberi dua kesempatan lagi untuk menggunakan bahasa dengan ringan. Ketiga pria itu melaju cepat dan melarikan diri dengan putus asa di malam yang gelap. Ditangkap, menunggu nasib mereka dan apa yang akan berakhir, Mu Xianling dan mereka bertiga sangat jelas. Oleh karena itu, bahkan jika mereka telah menghabiskan semua kekuatan mereka pada saat ini, kekuatan fisik mereka secara bertahap mulai berhenti mendukung, dan mereka tidak akan pernah berhenti di bawah. Cerita bersambung di bawah ini. Oh, beberapa gadis benar-benar keras kepala, sebenarnya bertahan begitu lama. Oke, karena memang begitu, maka kita tidak akan menyimpannya. Sao Yusan mencibir, lalu saling melirik dengan Jiao Ziming. Keduanya mengangguk, dan setelah mencapai kesepakatan, mereka segera mengguncang tubuh mereka, dan kecepatan mereka tiba-tiba meningkat 2 kali lipat, mengejar Mu Xianling 3 dengan cepat. Oh, Awalnya, Sao Yusan dan Jiao Ziming lebih cepat dari Mu Xianling, tetapi mereka hanya bisa mengejar perlahan, mengejar sedikit demi sedikit, dan tiba-tiba dipercepat pada saat itu, seperti duduk di atas roket, berkedip dalam sekejap mata. Dia datang di belakang 3 Mu Xianling. 3 gadis cantik, lari, dan lihat kemana kamu bisa pergi. Setelah tiba di Mu Xianling, ekspresi Sao Yusan sangat bangga, dan dia tertawa. Chapter 267. Jiao Ziming memandangi 3 orang Mu Xianling, mengungkapkan ekspresi yang menggiurkan, dan berkata dengan menarik. Sebelum melihatnya dari kejauhan, aku merasa bahwa mereka bertiga sangat cantik dan cantik. Masing-masing seperti peri. Salah satu dari mereka tampak seperti peri, yang lain memiliki keindahan yang orang ingin kasihan. Meskipun yang terakhir muda, itu juga memancarkan suasana yang manis. 3 orang memiliki 3 jenis keindahan. Sao, sepertinya kita sangat beruntung. Ini adalah keberuntungan besar. Saya tidak berharap untuk keluar dan mengambil bagian dalam misi. Saya dapat bertemu dengan 3 wanita yang begitu cemerlang. Jika saya bisa mencapai mereka,
hidup ini sangat berharga, kata Zhao Yushan penuh semangat. Melihat bahwa dua murid barat di belakang sedang mengejar, mereka sudah dekat, dan mereka masih mengkritik diri mereka sendiri dan orang lain. Cantik Mu Xianling, Liu Mei mengerutkan kening, dan ekspresinya cukup putus asa. Dia tidak akan membiarkan keduanya sembrono, bahkan jika dia sudah mati, dia tidak mau. Jika dua kandidat di distrik barat mengejar ketinggalan, maka Mu Xianling pasti akan segera memulai dan mengakhiri hidupnya, dan tidak akan membiarkan tubuhnya yang halus jatuh ke tangan orang jahat. Tubuhnya. Iya, dia adalah pelayan Tang Yi, saat ini, itu adalah Tang Yi. Kecuali Tang Yi, tidak peduli siapa itu, kamu tidak dapat menyentuh jarimu. Hah? Mengapa Anda memikirkan Tang Yi lagi? Mu Xianling berpikir, tiba-tiba tersipu lagi. Tang Su dan Milu tampaknya telah membuat keputusan serupa, wajah mereka penuh kebusukan. Apa hal paling berharga tentang wanita? Tentu saja kesucian. Selama itu adalah gadis asal yang normal, tidak ada yang tidak menghargai kesucian. Melihat jarak antara kedua belah pihak semakin dekat dan lebih dekat, tiga Mu Xianling akan jatuh ke cakar setan para kandidat di distrik barat. Oh! Tewet besar datang dari dekat sini. Boom! Cerita bersambung di bawah ini. Segera setelah itu, tubuh besar, disertai dengan suara gemuruh, menabrak banyak pohon seperti buldoser dan keluar dari samping. Tingginya 6 atau 7 meter, dan tingginya setinggi bukit. Menilai dari nafas yang kuat yang berasal dari sosok ini sebenarnya adalah monster level 5. Lari sekarang. Melihat monster tingkat kelima ini tiba-tiba bergegas keluar, mata Mu Xianling berbinar, dan kemudian menyapa Tang Su dan Milu, dia lari ke kejauhan. Mau lari? Tidak begitu mudah. Zhao Yushan mencibir, dan dengan Jiao Ziming, dia ingat untuk mengejar Mu Xianling dan yang lainnya, tapi... Dengan keras, binatang besar tingkat 5 melangkah dan menghentikan Zhao Yushan dan Jiao Ziming. Untuk mencegah monster tingkat kelima dari menginjak kaki mereka, Zhao Yushan dan keduanya harus mundur tanpa daya. Monster tingkat kelima ini, yang mengabaikan Mu Xianling dan yang lainnya, membiarkan Mu Xianling dan yang lainnya melarikan diri, tetapi hanya menghalangi jalan Zhao Yushan dan Jiao Ziming. Pada saat ini, gambar lengkap monster tingkat kelima telah ditampilkan di depan Zhao Yushan dan Jiao Ziming, monster yang terlihat seperti katak. Hanya saja kulit di atasnya bukan virus, tapi merah tua. Di bawah tudung malam, monster tingkat kelima ini sangat besar, tetapi kulitnya yang gelap tidak mencolok dalam gelap. Mengapa Zhao Yushan dan Jiao Ziming tidak menemukan monster ini sebelumnya? Monster itu menyembunyikan sosoknya di malam hari, sangat sulit ditemukan. Manusia enggan berjalan di hutan monster di malam hari karena mereka tidak tahu kapan dan di mana monster akan melompat keluar dan menyerang mereka. Hutan monster di malam hari penuh dengan krisis. Selain kulit merah pada monster tingkat kelima, seluruh tubuh ditutupi dengan paku merah. Jika Anda tidak melihat dengan seksama, Anda tidak dapat melihat paku ini sama sekali, dan katak tidak memiliki ekor. Namun, ekor monster ini memiliki ekor kait seperti kalajengking, yang terlihat sangat menyeramkan. Ini adalah... Melihat monster besar ini dengan perbedaan, Zhao Yushan sepertinya ingat di mana dia telah membaca deskripsi monster ini, tetapi untuk sementara waktu dia tidak bisa mengingat apa itu. Pada saat ini, Jiao Ziming menunjuk ke dahi monster tersebut. Di dahi monster level kelima ini, ada simbol nyala api. Simbol nyala api itu berwarna kuning muda, yang sangat berbeda dari kulit merah tua di sekitarnya. Ini adalah katak raksasa kalajengking api. Ada katak kalajengking raksasa di tanah suci Xiaoji. Setelah melihat tanda api di dahi monster tingkat kelima, Zhao Yushan akhirnya ingat apa itu monster. Kodok raksasa kalajengking api, berbentuk besar, berbentuk seperti katak, ditutupi duri beracun, orang-orang biasa akan mati jika tertangkap. Tidak hanya itu, alasan mengapa bayi raksasa kalajengking api membawa kata api. Karena dari mulut monster itu,
ia juga dapat menyemprotkan api, dan nyala api itu sangat beracun. Membakar musuh, racun juga akan meracuni. Cerita bersambung di bawah ini. Meskipun katak raksasa kalajengking api hanya monster tingkat kelima, kekuatannya bisa dibandingkan dengan monster tingkat keenam, dan ia termasuk dalam keberadaan monster tingkat kelima yang relatif kuat. Lao Jiao, ayo pergi. Mengingat deskripsi monster ini, ekspresi Xiao Yusan berubah secara dramatis, dan dia segera menyapa Jiao Ziming karena melarikan diri. Jika itu adalah monster tingkat kelima biasa, dia adalah Xiao Yusan dan Jiao Ziming keduanya adalah Raja Perang, bahkan jika kekuatannya sedikit lebih buruk dari monster itu, mereka dapat mengatasi satu atau dua. Namun, bayi raksasa kalajengking api ini tidak akan bekerja. Bahkan jika kamu memberi mereka beberapa orang lagi, kamu tidak bisa berurusan dengan monster ini. Di hadapan keberadaan yang mengerikan ini, bahkan jika ada lebih banyak orang, hanya ada satu cara untuk mati. Tapi, bagaimana dengan tiga gadis kecil? Mendengar pengingat Xiao Yusan, Jiao Ziming melirik ke arah pelarian Mu Xianling, dan berkata dengan sangat enggan. Tiga keindahan itu membuat hati Jiao Ziming bergejolak, dan hatinya sangat panas. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti akan menangkapnya malam ini dan menikmatinya. Dalam hatinya, ia juga menyusun berbagai postur yang nyaman, berbagai postur memalukan, dan menyiapkan berbagai alat peraga untuk bermain dengan belenggu wanita, dalam jubah bersulam. Tetapi saya tidak berharap untuk membunuh binatang iblis di tengah jalan, yang membuat semua ini menjadi gelembung. Semua ide gagal, dan semua persiapan hilang. Bagaimana mungkin Jiao Ziming didamaikan? Apakah penting untuk bermain dengan wanita atau kehidupan? Cepatlah, monster ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tandingi. Ketika kita telah lolos dari perampokan ini, mari kita cari ketiganya. Xiao Yusan memarahi, lalu dengan cepat berbalik dan melarikan diri ke belakang. Jiao Ziming tidak berdaya meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa mengikuti Xiao Yusan dan melarikan diri di belakangnya. Xiao Yusan dan keduanya melarikan diri, tetapi kemana katak raksasa kalajengking itu membiarkan mereka pergi dengan begitu mudah. Chapter 268. Datang. Nama katak kalajengking api itu disebut, dan ekornya berdiri tegak. Dari ekor, sebuah jarum beracun menembaki Xiao Yusan dan Jiao Ziming. Keduanya melihat jarum racun, melompat ke udara, lolos dari jarum racun, kemudian jatuh ke tanah dan terus melarikan diri. Saat melarikan diri, Jiao Ziming memarahi dengan tidak puas. Mengapa monster ini mengabaikan ketiga wanita itu dan hanya menatap kami? Mungkin ketiga wanita itu terlalu lemah untuk mengancam monster ini, dan kekuatan kita semua adalah Raja Perang, yang sebanding dengan monster ini, dan dianggap sebagai ancaman terhadapnya, jadi saya mengabaikan ketiga wanita itu dan menatap kami secara eksklusif, Xiao Yusan menganalisis. Cerita bersambung di bawah ini. Saya harus mengatakan bahwa Xiao Yusan benar-benar ada di tempat. Alasan mengapa katak raksasa kalajengking mengejar keduanya persis seperti yang dianalisis Xiao Yusan. Itu mengancamnya, dan kemudian menatap keduanya, mengabaikan Mu Xianling dan yang lainnya. Tiga orang Mu Xianling juga bisa melarikan diri karena katak raksasa kalajengking api. Mereka tidak dipermalukan oleh Xiao Yusan dan yang lainnya. Kuak. Scorpion Giant Frog melihat bahwa dia tidak berhasil dalam satu pukulan, dan tidak membiarkan Xiao Yusan dan yang lainnya berteriak dua kali, dan kemudian membuka mulutnya. Panggilan. Api merah menyala keluar dari mulut besar katak kalajengking raksasa, dan nyala api yang menyala langsung menerangi malam yang gelap. Lidah api yang menyembur keluar seperti ular sanca api yang ganas saat ini, dan semua yang dilewatinya menjadi lautan api, dan tidak peduli apakah itu bunga, pohon, atau makhluk apapun, ia dibakar menjadi abu terbang oleh lidah-lidah api. Tidak ada terak yang tersisa. Selain itu, setelah melewati lidah api, akan ada bau yang sangat kuat di udara.
Jika bau ini dihirup ke dalam tubuh, mereka akan pusing dan suhu tubuh akan meningkat. Akhirnya, kulit seluruh tubuh bisul dan 7 lubang berdarah hingga mati. Ini adalah racun besar yang dibawa dalam nyala katak raksasa kalajengking api. Pada saat ini, Huo Tong dengan cepat menyapu Xiao Yusan dan mereka berdua. Tidak. Lari. Melihat lidah api menghantam, Xiao Yusan merasakan kejutan, dan kemudian panik lagi, melaju kencang dan lari ke kejauhan. Jiao Ziming tidak berbicara omong kosong, dan mengikuti di belakang Xiao Yusan. Keduanya menggunakan semua kekuatan mereka dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Kekuatan Raja Perang tercermin dengan jelas pada saat ini. Kecepatan melarikan diri mereka berdua mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh seorang kandidat. Jika mereka hanya mengejar Musian ketika tiga roh menggunakan kecepatan ini, mereka mungkin sudah menyusul. Setelah berlari sebentar, Xiao Yusan dan tubuhnya terbang. Raja Perang memiliki kemampuan untuk terbang. Menghadapi serangan biasa, Xiao Yusan dan keduanya bisa dengan mudah melarikan diri jika mereka terbang ke udara. Tapi bagaimanapun, ini bukan serangan biasa. Kecepatan bergerak mereka cepat, tetapi lidah api katak raksasa kalajengking api lebih cepat. Meskipun terbang ke udara, lidah api masih mengikuti di belakang mereka berdua, dan jarak berangsur-angsur semakin dekat, dan itu hampir akan ditabrak oleh lidah api. Xiao Yusan dan mereka berdua bisa merasakan suhu yang membakar di belakang mereka sekarang. Jika mereka terkena lidah api ini, si bodoh tahu apa yang akan terjadi. Ini benar-benar sial, keluar saja dan bersenang-senang, dan kamu bahkan bisa bertemu dengan monster yang begitu sulit, Lao Shao, bagaimana sekarang? Bagaimana jika kamu tidak ingin menemukan jalan, kita akan dibakar sampai mati karenanya, Jiao Ziming memarahi. Dia menggerutu, dan kemudian bertanya pada Xiao Yusan dengan cemas. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak ada cara lain selain mengorbankan Nether Shield. Setelah berpikir sebentar, Xiao Yusan berkata, nyala api ini beracun, dan kita tidak bisa menghindarinya, hanya Nether Shield yang bisa menahannya. Tapi ini satu-satunya cara kita menyelamatkan hidup. Setelah menggunakannya, Jiao Ziming ragu-ragu. Tidak ada yang salah, jika kamu tidak menggunakannya, kamu dan aku tidak bisa menyelamatkan nyawa kita, dan bahkan nyawa kita tidak bisa diselamatkan. Sayang sekali melindungimu. Xiao Yusan langsung berkata. Oke. Jiao Ziming mengangguk, lalu membalikkan tangannya, dan ada hal kecil di tangannya. Itu adalah perisai seukuran ibu jari dengan kepala hantu, dan seluruh perisai itu membuka taringnya seperti hantu ganas, menunjukkan ekspresi ganas. Perisai itu seperti manusia, dan hantu itu sangat realistis, seolah-olah itu benar, membuat orang melihat sekilas, dan keringat di seluruh tubuh akan bergidik. Selain itu, perisai ini dipegang di tangan, ada perasaan es dan dingin, tepat di tangan. Jiao Ziming saat ini memiliki perasaan dingin di belakang, ketakutan di hati saya berkerumun entah kenapa, biarkan Jiao Ziming memegang tangan perisai sedikit menggigil. Jiao Ziming buru-buru membalikkan perisai ke arah nyala api di belakangnya. Jika dia memegangnya sebentar, mungkin dia tidak akan terbakar sampai mati oleh api, dia akan takut mati oleh ketakutan yang tiba-tiba muncul di hatinya. Selain itu, Xiao Yusan datang dengan hal yang sama, dan sementara Jiao Ziming masih keluar, dia masih keluar. Dua perisai kepala hantu kecil masih menghadap lidah api di belakang mereka. Pada saat ini, raungan teriakan tidak tahu dari mana asalnya, seolah-olah Li Gui sedang menangis, dalam kesedihan yang menyakitkan, mengungkapkan kebencian batinnya. Setelah kicau, dua perisai kecil tiba-tiba bergesekan dan tiba-tiba menjadi lebih besar, seukuran ibu jari asli, tetapi tiba-tiba menjadi lebih dari 2 meter. Tinggi perisai lebih dari 2 meter, ini membuat hantu yang terukir pada perisai lebih realistis dan lebih dingin. Itu saja, setelah perisai menjadi lebih besar, ia juga memancarkan udara hitam. Dikelilingi oleh udara hitam,
dua perisai kepala hantu ini bahkan lebih suram. Ledakan. Ketika dua perisai berdiri, lidah api katak raksasa kalajengking api meludahkan, kali ini juga menyapu dan berdampak pada perisai kepala hantu, membuat suara gemuruh. Dampak kuat membuat kedua perisai kepala hantu bergetar dan bergetar, tetapi lidah api masih ditentang oleh perisai kepala hantu. Pada akhirnya, suara "weeng" dan perisai hantu dari kedua belah pihak juga berubah menjadi tumpukan bubuk hitam dan menghilang di dunia. Lidah api tersumbat, tetapi dua Saoyusan juga kehilangan perisai hantu mereka untuk perlindungan kehidupan. Panggilan. Saoyusan dan lainnya menghembuskan napas, meskipun dua harta terbuang sia-sia, mereka menyelamatkan hidup mereka, yang juga merupakan biaya yang efektif. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, tepat ketika mereka lega, bayangan hitam besar muncul di atas kepala mereka. Keduanya mendongak dan melihat bahwa tubuh raksasa katak api kalajengking api itu benar-benar melompat di atas mereka berdua. Tidak. Saoyusan dan keduanya putus asa untuk sementara waktu. Selama katak raksasa kalajengking api turun, bahkan jika mereka memiliki kekuatan Raja Perang, mereka akan dihancurkan sampai mati oleh katak raksasa kalajengking api. Bagaimana bisa tubuh fana menahan hantaman raksasa seperti itu? Namun, bahkan jika mereka melarikan diri sekarang, sudah terlambat. Saat berikutnya, tubuh besar katak raksasa kalajengking api akan memukul mereka dan menghancurkan mereka menjadi saus daging. Dan tepat ketika mereka berpikir mereka akan mati, cahaya hitam melintas di langit. Melihat cahaya hitam ini, katak kalajengking raksasa di langit berputar, melepaskan kesempatan untuk menghancurkan Saoyusan dan mengejar cahaya hitam ke kejauhan. Kalian berdua sia-sia, benar-benar memprovokasi monster yang kuat, tidak hanya menggunakan perisai, tetapi juga membiarkan aku menyia-nyiakan binatang buas, kau tahu apa yang seharusnya menjadi kejahatan. Kodok raksasa kalajengking baru saja pergi, dan dengung dingin menyebar dari hutan. Kemudian, sosok hitam perlahan muncul di depan Saoyusan. Chapter 269. Ini kamu. Tuan Fu. Melihat sosok ini, Saoyusan memberikan pandangan terkejut dan tersenyum, berkata, "Untungnya kamu ada di sini, kalau tidak kita akan diperhitungkan di sini, saya tidak berharap katak raksasa ini menjadi lebih kuat dari yang saya kira. Ya, aku takut setengah mati sekarang. Saat katak kalajengking api berada di atas kepalaku, aku benar-benar berpikir aku akan mati. Aku tidak berharap bahwa kakek kamu akan menyelamatkan kita pada waktunya." Jiao Ziming juga memalingkan muka dari kejutan sembuh, menepuk dadanya, memandang sosok di depannya, wajahnya penuh rasa terima kasih. Sosok yang baru saja keluar dari hutan tidak lain adalah orang yang datang untuk bergabung dengan Saoyusan dan Jiao Ziming dan ingin menyelesaikan masalah fisik Xiao Fu. Meskipun Xiao Fu secara khusus bertanggung jawab atas pekerjaan investigasi dan penghubung, ia juga memiliki status tinggi dalam tim penyamaran ini, yang setara dengan pemimpin kedua, yaitu keberadaan umum wakil pemimpin. Xiao Fu awalnya mendengar berita dari Saoyusan dan mengatakan bahwa mereka telah menemukan beberapa keindahan peri, jadi dia datang untuk menemui Saoyusan dan bersiap untuk menyelesaikan kebutuhan fisiologis mereka. Namun, Xiao Fu tidak melihat apa yang disebut kecantikan, tetapi melihat bahwa Saoyusan dan keduanya dikejar oleh monster tingkat 5. Atau apakah itu kata kalajengking raksasa yang memiliki level sangat kuat di monster level kelima? Jenis monster tingkat kelima yang kuat ini, apalagi dia, bahkan beberapa orang lagi, mereka tidak bisa mengalahkannya. Karena itu, mati-matian, untuk menyelamatkan Saoyusan dan keduanya, Xiao Fu masih bisa hanya menghasilkan pil binatang buas yang sangat berharga untuk menjauhkan kodok raksasa kalajengking api. Cerita bersambung di bawah ini. Memperkenalkan bispil, yang dapat memancarkan aroma aneh dalam kisaran tertentu, memiliki daya tarik fatal bagi monster, dan bahkan binatang kekaisaran harus tergoda oleh pil ini. Yin Shou dan sangat berharga dan sulit untuk dibeli.
Jika Xiao Fu telah membuat kontribusi besar untuk tugas tertentu sebelumnya, Xiao Fu dihargai di pintu, dan Xiao Fu tidak memiliki hal yang baik. Namun, hal yang baik pada awalnya digunakan pada titik yang lebih kritis, tetapi pada saat itu dihabiskan oleh Zhao Yushan dan yang lainnya. Melihat pada dua Zhao Yushan, ekspresi Xiao Fu begitu mengerikan dan mengerikan sehingga binatang buas besar dari binatang itu begitu terbuang sia-sia. Di mana dia bisa menjadi lebih baik? Saya melihat dia dengan dingin mendengus. Apakah kalian berdua berkata, tidak apa-apa jika tugas itu tidak dilakukan? Dikatakan bahwa adalah untuk memburu beberapa kandidat wanita cantik. Seekor kata kalajengking raksasa juga menyia-nyiakan binatang buas saya. Bagaimana Anda memberi saya kompensasi atas binatang buas ini? Setelah jeda, Xiao Fu berkata, aku bisa menyaksikan kalian berdua mati sekarang. Tidak layak bagimu untuk menyia-nyiakan pil buas, tapi bagaimanapun, semua orang berada di ruangan yang sama. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan, saya tidak akan pernah mengampuni Anda. Fu Ye, Anda dapat yakin bahwa kami berdua akan memberikan kompensasi kepada Anda. Anda menyelamatkan hidup kami. Di masa depan, jika Anda memiliki sesuatu yang perlu Anda lakukan, Fu Ye, kami tidak akan memiliki dua kata. Kamu sudah selesai. Zhao Yushan mengangguk malu. Ya, Fu Ye, apa yang ada dalam benakmu di masa depan, bahkan jika membiarkanku makan kotoran? Jiao Ziming bersyukur. Baiklah, baiklah. Xiao Fu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu makan kotoran. Aku tidak memiliki selera yang kuat. Mari kita bicara, apa yang sedang terjadi? Apa kandidat wanita cantik? Wen Yan, Zhao Yushan dan Jiao Ziming menatapku, aku melihatmu, sepertinya tidak ada yang mau membicarakan hal memalukan ini. Kedua panglima perang, benar-benar membiarkan tiga kandidat wanita yang bahkan tidak memiliki kekuatan roh perang melarikan diri. Ini memalukan. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengeluarkan wajah ini untuk menceritakan kisah itu. Tapi Xiao Fu melihat mereka berdua tidak berkata apa-apa, dan segera berkata dengan tidak sabar, apa yang kamu lakukan menggosok. Dengan cepat, apa yang terjadi? Setelah ragu-ragu sebentar, Jiao Ziming akhirnya berdiri dan berkata, aku akan mengatakannya. Aku menyalahkan ketiga wanita busuk itu. Ini bukan tempat yang baik untuk pergi, tapi kami berlari ke wilayah katak api raksasa ini. Saya tidak menyangka ada monster yang sangat kuat di sini, dan kemudian kami dihentikan oleh katak raksasa kalajengking api ini, dan tiga kandidat wanita. Mengambil keuntungan dari monster itu dan melarikan diri dari ruang yang kami jaga. Ini katak raksasa kalajengking api mengejar dan membunuh kami, dan kemudian kau diselamatkan oleh Tuan Fu. Dengan kata lain, biarkan ketiga kandidat perempuan itu melarikan diri. Mata Xiao Fu tegak, dan dia tampak sangat marah, ekspresinya muram dan mengerikan. Pada saat ini, siapapun dapat mengatakan bahwa dia memiliki tanda wabah, tetapi dia hanya bisa menahan diri. Cerita bersambung di bawah ini. Omong kosong, bisakah ini tidak menjadi marah? Berlari keras, tidak hanya tidak ada kandidat wanita cantik, yang tidak bisa menyelesaikan kebutuhan fisiologis, tetapi juga kehilangan pil buas yang berharga, yang tidak akan membahagiakan siapapun. Ya, memang begitu, Jiao Ziming menjawab bahwa dia tidak berani menatap Xiao Fu. Limbah. Xiao Fu mendengus dengan marah dan berkata dengan tidak puas. Lagi pula kamu juga adalah dua pejuang, bahkan tiga kandidat wanita tidak bisa menangkapnya bagaimana kamu masih bisa menyelesaikan tugas dari Tuan seperti ini. Setelah keluar apa tugas yang paling penting, dan beraninya saya memberikannya kepada Anda. Tidak bisa melakukan apapun. Itu benar-benar membuat Ben Menbai melatih Anda untuk waktu yang sangat lama, benar-benar sampah semua. Mendengar omelan Xiao Fu, Zhao Yushan dan Jiao Ziming hanya bisa menundukkan kepala mereka, dan tidak berani membalas kentut. Hal ini memang tidak mereka lakukan dengan baik.
Jika mereka berdua menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk menangkap 3 kandidat perempuan lebih awal, alih-alih menggoda 3 kandidat perempuan dengan cara yang menyenangkan, kekuatan mereka berdua akan mampu mengejar ketinggalan. 3 kandidat wanita telah lama berbaring di tangan mereka dan terengah-engah. Bagaimana mereka menemukan katak raksasa kalajengking api setelah itu dan hampir kehilangan nyawa mereka? Terus terang, jika Anda tidak mati, maka Anda akan dibuat mati, karena hasil ini. Lupakan saja, kesalahan telah dibuat, orang-orang telah melarikan diri, dan tidak ada gunanya memanggilmu. Sekarang aku bertanya kepadamu. Apakah ketiga kandidat perempuan itu benar-benar cantik? Xiao Fu melihat bahwa ia hampir dimarahi, dan ia melepaskan kemarahan bahwa Zhao Yusan dan 2 orangnya terbuang untuk menarik bispil, lalu mengubah topik pembicaraan dan menyelesaikan suasana canggung. Jika kita melanjutkan, itu membangkitkan rasa jijik Zhao Yusan dan itu tidak baik. Cantik, benar-benar cantik. Tampak seperti peri dari kejauhan. Ini bahkan lebih menakjubkan ketika Anda melihat dari dekat. Kulitnya putih dan fitur wajah sempurna. Ini permata langka. Xiao Fu bertanya kepada 3 kandidat perempuan tadi. Jiao Ziming segera berkata dengan penuh minat. Xiao Fu mendengar ini, berhenti sejenak, lalu bertanya, apakah ketiganya begitu cantik? Ya, ketiganya sangat indah, satu abadi, satu memiliki keindahan yang membuat orang ingin mengasihani, dan satu memiliki loli terkecil, bahkan lebih manis, ketiganya memiliki pesona yang berbeda, 3 mereka benar-benar cantik. Jiao Ziming menjawab lagi. Chapter 270. Baik. Xiao Fu melirik Jiao Ziming dengan agak curiga, dan tidak mempercayai estetika. Kemudian dia bertanya lagi. Jadi, bagaimana 3 kandidat perempuan ini dibandingkan dengan Suster Hong Yu? Dibandingkan dengan Hong Yu Si Mei, 2 dari mereka masih sedikit lebih buruk, tapi aku berani menjamin. Sama sekali tidak banyak perbedaan. Dan kandidat wanita dengan temperamen abadi pasti memiliki keindahan yang sebanding dengan Hong Yu Si Mei. Zhao Yusan dia juga berdiri dan menjawab dengan serius. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat ekspresi Zhao Yusan, dan wajah Jiao Ziming yang bingung, Xiao Fu tahu bahwa mereka berdua tidak boleh berbohong, jika tidak mereka berdua tidak akan seperti ini. 3 kandidat perempuan di rumah barat pasti memiliki yang luar biasa penampilan. Setelah memahami masalah ini, Xiao Fu menjadi tertarik pada 3 kandidat perempuan. Jika, seperti kata Zhao Yusan dan keduanya, 3 kandidat wanita benar-benar memiliki penampilan yang paling cantik, maka binatang buas itu tidak terlalu buruk. Ini bukan bisnis yang terlalu buruk untuk mengubah pil binatang buas untuk mengubah 3 wanita cantik. Ketika saya memikirkan beberapa wanita cantik yang bernafas di bawah saya tidak pernah menikmati berkah wanita itu selama bertahun-tahun. Hati saya sangat panas, dan nyala api yang panas menyerbu hatinya, membuatnya terbakar dan gatal. Xiao Fu tidak hanya membutuhkan, tetapi juga sangat diminati, tetapi ia juga adalah murid dari pasukan terkenal, beberapa penggemar vulgar dan populer sama sekali tidak layak diperhatikan, tetapi jika itu adalah keindahan, maka tidak ada masalah, favoritnya adalah keindahan. Setelah berpikir sebentar, Xiao Fu bertanya pada Zhao Yusan. Di mana mereka lari? Wen Yan berkata, Zhao Yusan menunjuk ke arah Mu Xianling dan 3 lainnya melarikan diri dan berkata, di sana, mereka berlari ke sana. Oke, sekarang aku akan memberimu tugas, yaitu untuk menangkap 3 kandidat wanita ini bagaimanapun juga. Setelah itu, aku akan mengirim pesan kepadaku dan menunggu aku untuk mengirimkannya. Tampaknya ini salah, setelah kata Xiao Fu menunggu Zhao Yusan untuk menjawab, dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, lupakan saja, begitu kamu menemukan jejak-jejak 3 kandidat wanita ini, kamu akan segera memanggilku dan membiarkan aku berurusan dengan mereka. Jumlah. Mendengar penugasan Xiao Fu bagi mereka berdua, Zhao Yusan dan Jiao Ziming keduanya membeku sesaat,
hanya untuk menyadari bahwa Xiao Fu juga merupakan pengikat dari 3 kandidat perempuan, dan ingin membawa 3 kandidat perempuan untuk menikmatinya. Setelah memahami niat Xiao Fu, Zhao Yusan dan Jiao Ziming saling tersenyum, dan masing-masing menunjukkan ekspresi mesum. Aku mengerti kamu. Fu Ye, yakinlah, kami akan mengikuti 3 kandidat wanita sekarang. Cari arah pelarian, dan segera setelah mereka memiliki berita tentang mereka, mereka akan dipanggil kepadamu segera. Baik. Xiao Fu mengangguk, dan cukup puas bahwa Zhao Yusan dan Jiao Ziming bisa mengerti apa yang mereka maksud. Pergi. Iya. Keduanya menjawab, dan pergi dengan cepat. Di sisi lain, Mu Xianling dan mereka bertiga kehabisan napas sampai mereka berlari keluar dari tanah selama beberapa mil sebelum berhenti dan beristirahat di pohon besar. Cerita bersambung di bawah ini. Mereka bertiga baru saja berolahraga dengan keras, dan dada mereka masih bergelombang dengan cepat. Kepenuhan dada mereka juga bergetar naik dan turun dengan dada naik turun. Apakah itu Mu Xianling atau Milu, keduanya sangat bagus. Bahkan Tang Su yang termuda tidak kecil dan tidak tahu bagaimana perkembangannya. Jika seorang pria hadir, 3 gambar mereka yang bernafas, dapat membuat pria yang mereka lihat mati kehabisan darah. Tidak ada yang bisa menahan serangan harum seperti itu. Namun, jika ada orang luar hadir, Mu Xianling dan ketiga pria itu mungkin akan ditangkap. Sebelum mereka dikejar-kejar oleh kandidat dari distrik barat untuk waktu yang lama, setelah melarikan diri, mereka berlari beberapa mil jauhnya dengan menarik napas, bahkan jika mereka seniman bela diri, mereka akan kelelahan pada saat ini, dan tubuh mereka telah mencapai keadaan kelelahan. Lagi pula, Anda bahkan tidak bisa melarikan diri. Tapi untungnya, 2 kandidat distrik barat tidak lagi mengejar di belakangnya. Tampaknya monster tingkat kelima yang besar terseret ke bawah, atau bahkan terbunuh. Untuk saat ini, situasi mereka dianggap aman. Pikiran dipermalukan oleh 2 kandidat dari distrik barat tadi membuat mereka merasa takut. Jika mereka jatuh ke tangan 2 kandidat distrik barat, hidup mereka mungkin berakhir. Kakak Xianling, kedua pencuri itu sepertinya tidak mengejar ketinggalan. Tang Su melirik ke belakang dan berkata kepada Mu Xianling sambil terengah-engah. Seharusnya, hanya saja monster tingkat kelima begitu kuat, itu normal bagi mereka untuk dihentikan. Mu Xianling mengangguk dan menjawab. Sister Xianling, aku benar-benar takut. Jika tidak ada monster itu, aku takut. Kita sudah. Oh. Kata Tang Su di sini, matanya tiba-tiba memerah ketika dia memikirkan konsekuensi yang mengerikan. Tang Su adalah gadis yang kuat, biasanya imut, manis, dan sangat serius ketika berperang melawan musuh. Dia tidak akan pernah memberikan tembakan musuh. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak bisa bertarung, dia tidak akan pernah menunjukkannya. Jejak kepengecutan. Tapi, setelah melalui kejadian tadi, setelah merasa aman pada saat ini, dia benar-benar menangis. Bisa dibayangkan betapa banyak tekanan yang baru saja dia alami. Bayang-bayang apa yang dibawa oleh 2 kandidat distrik barat itu kepadanya. Saya khawatir bayangan ini tidak akan hilang dalam waktu singkat. Gadis mana yang tidak takut dihina seperti itu dan dipaksa melakukan hal memalukan seperti itu? Gadis mana yang tidak memiliki bayangan? Performa Tang Su tidak mengejutkan. Mu Xianling melirik Tang Su dengan sangat tertekan, dan kemudian mengulurkan tangan dan memeluk Tang Su, menepuk pundaknya, dan menghibur. Tidak apa-apa, semuanya telah berlalu, dan orang-orang jahat tidak mengikuti. Kami aman, dan saudara perempuan saya ada di sini, saudara perempuan saya tidak akan membiarkan mereka mengganggu Anda. Dengan mengatakan itu, Mu Xianling hampir ingin menangis sendiri, tetapi sebagai kakak, sebagai satu-satunya kepercayaan Tang Su saat ini, dia tidak bisa menangis. Awalnya Mu Xianling juga sangat takut, ingin mendapatkan pelukan hangat dan ingin dihibur oleh orang lain,
Tetapi ketika dia melihat penampilan Tang Su, semua ketakutannya, semua pengecutnya, semua kesepiannya ditekan. Jika dia takut dan pengecut, bagaimana mereka bisa menghadapi berbagai bahaya yang akan muncul di masa depan? Bagaimana Anda bisa terus hidup di tanah suci Xiaoji? Karena itu, pada saat ini seseorang harus berdiri untuk menanggung semua tekanan. Tang Su memegang tangan Mu Xianling erat-erat dan membenamkan kepalanya di dada Mu Xianling. Dia bertanya dengan lemah. Saudari Xianling, apakah Anda mengatakan bahwa kita dapat bertemu dengan saudara Tang Yi hidup-hidup? Saudara Tang Yi akan datang selamatkan kami. Setelah mendengar ini, Mu Xianling melirik ke kejauhan dan berkata, "Ya, Tang Yi akan datang. Kami pasti akan melihatnya hidup-hidup. Tapi aku sangat takut, aku takut bahwa dua kandidat distrik barat hanya ingin merayu kami." Wow! Saudara Tang Yi. Wow! Tang Su dia menangis lagi. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.